Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat selalu belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, sebelum kita mempelajari peluang empirik dan peluang teoritik, maka Ibu akan menjelaskan serta mengingatkan kembali kepada adik-adik tentang materi peluang. Ada yang masih ingat apa itu peluang? Ya, benar sekali. Peluang adalah besarnya kemungkinan suatu kejadian. Salah satu contohnya yaitu ramalan atau perkiraan cuaca. Misalnya, di suatu daerah diprediksi akan turun hujan. Nah, dari situ kita jadi bisa antisipasi dengan menyediakan payung. Bisa dipahami kan konsep dasar peluang? Dengan mempelajari peluang, kita jadi bisa yang pertama memprediksi suatu kejadian yang akan datang, lalu yang kedua membantu mengambil keputusan dengan tepat. Nah, adik-adik, dalam peluang terdapat beberapa istilah penting, yaitu yang pertama ruang sampel, yang kedua titik sampel, dan yang ketiga yaitu kejadian. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ruang sampel atau yang disimbolkan dengan S adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Yang kedua yaitu titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Yang ketiga, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Supaya adik-adik lebih memahaminya, kita terapkan ke dalam contoh soal berikut ini. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, dari contoh soal ini, kita tahu bahwa uang logam memiliki dua sisi, yaitu yang pertama sisi angka dan yang kedua yaitu sisi gambar. Ruang sampel atau yang disimbolkan dengan S besar ini kan himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, kalau kita lempar uang logam, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka dan sisi gambar. Lalu, titik sampelnya yaitu angka dan gambar atau NS sama dengan 2. Kemudian untuk kejadiannya berarti salah satu dari yang pertama yaitu muncul angka dan yang kedua yaitu muncul gambar. Adik-adik, tadi kan kita sudah membahas dan mengingat kembali mengenai peluang. Peluang itu kan besarnya kemungkinan suatu kejadian. Nah, nilai peluang ini bisa didapatkan melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui data hasil percobaan dan yang kedua yaitu melalui perhitungan saja. Peluang yang didapatkan melalui hasil percobaan ini disebut dengan peluang empirik. Sedangkan peluang yang berdasarkan perhitungan saja ini disebut dengan peluang teoritik. Adik-adik, mari kita masuk pada pembelajaran inti kita yaitu tentang peluang empirik. Apa sih peluang empirik itu? Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Jadi, kalau kita rumuskan berarti peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi dengan banyak percobaan.
Nah, peluang empirik nama lainnya yaitu frekuensi relatif. Jadi, nanti dalam praktiknya atau contoh soal, ketika adik-adik menemukan frekuensi relatif, itu maksudnya sama saja dengan peluang empirik. Untuk lebih memahami konsep dari peluang empirik ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka tersebut. Nah, dari contoh soal ini kita catat dulu informasi pentingnya. Di sini dikatakan bahwa koin dilempar sebanyak 100 kali. Berarti banyak percobaan sama dengan 100. Selanjutnya dikatakan bahwa muncul mata koin angka sebanyak 40 kali. Berarti banyak kemunculan sama dengan 40. Nah, yang ditanya yaitu peluang empirik kemunculan mata koin angka. Berarti peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi dengan banyak percobaan. Tadi kan sudah diketahui bahwa banyak kemunculan itu sama dengan 40 dibagi dengan banyak percobaan yaitu 100. Nah, 40 per 100 ini pembilang dan penyebut ini kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 20. Maka 40 dibagi dengan 20 hasilnya yaitu 2, 100 dibagi dengan 20 hasilnya yaitu 5. Jadi peluang empiriknya yaitu 2 per 5. Selanjutnya kita akan belajar tentang peluang teoritik. Apa sih peluang teoritik itu? Nah, peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi, kalau kita rumuskan berarti P sama dengan NA per NS. P itu adalah peluang teoritiknya. NA itu adalah banyak kejadian yang diharapkan. Sedangkan NS itu adalah banyak semua kemungkinannya. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ruang sampel. Nah, ruang sampel itu kan semua kemungkinan. Berarti NS itu sama dengan banyak anggota ruang sampelnya. Dalam praktiknya atau contoh soal, istilah peluang teoritik biasanya cukup ditulis dengan peluang saja. Jadi, kalau nanti adik-adik menemukan soal yang ditulis peluang saja, itu berarti kita tinggal pakai rumus peluang teoritik ini. Untuk lebih memahami konsep dari peluang teoritik ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang munculnya mata dadu 3 adalah titik-titik-titik. Oke, kita perhatikan dulu di soal. Yang ditanyakan peluang saja. Berarti maksudnya peluang teoritik ya adik-adik. Selanjutnya kita catat dulu informasi penting dari soal ini. Pertama, kita harus tahu ruang sampel atau semua kemungkinannya. Dari soal ini dikatakan bahwa sebuah dadu dilambungkan sekali atau satu kali. Nah, kalau dadu dilambungkan satu kali, berarti cuma ada 6 kemungkinan kejadian, yaitu muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyak kemungkinan sama dengan 6. Selanjutnya
Kejadian yang diharapkan yaitu muncul mata dadu 3. Nah, mata dadu 3 ini kemungkinannya cuma 1 kali dari 6 kemungkinan ini. Berarti banyak kejadian sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, P sama dengan NA per NS. NA ini adalah banyak kejadian yaitu 1 dibagi dengan NS adalah banyak kemungkinan sama dengan 6. Jadi jawabannya yaitu 1 per 6. Bagaimana? Mudah kan belajar tentang peluang empirik dan peluang teoretik? Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Terima kasih dan salam matematika.